Hai guys, apa kabar? lagi bersama kita berdua. Seperti biasa Iya. untuk kali ini. Hah? Sayang, kamu kok ganteng? Masa sih? Tumben? Padahal kamu baru terakhir mandi minggu lalu ya? Kok ganteng? Ganteng ya sayang? Minggu lalu. Ya sayang, next kayaknya kamu nggak mandi 2 minggu deh, siapa tahu lebih ganteng lagi. Oh iya benar. Kan aku baru potong rambut loh ini, kamu nggak lihat. Oh gitu, sama aja sayang mukanya. Nggak ada perubahan. Gitu tapi. Kamu yang di bawah itu kan, gunting rambutnya. Maduratna. Murah sayang. Madura. 15.000. Oh, bukan yang 3.500. Itu potong kumis tambahannya. Terapiin kumis. Oh iya, kumis dirapiin ya sayang ya. Iya, haruslah. Biar nggak lebih-lebih tuh loh. Oh. Kalau potong rambut 15.000 itu yang pakai di kretek gitu kan sih? Pijet ini. Gitu. Emang enak ya sayang ya? Enak lah sayang. 15.000 Karena dapat memang potong rambut, dapat pijet. Nah, di mana lagi coba? mana lagi? Kalau nggak di Madura. Benar. Ya. Karena Aziz ini memang tipikal yang jarang banget saya lihat dulu dia tuh suka yang ke salon-salon fancy gitu, dia nggak suka emangnya suka di Madura. Nah, aku seneng di situ. Nggak tahu kenapa, maksudnya potongannya tuh gampang gitu. Serut, selesai. dan pakai pijet dan sebagainya ya kan? Iya benar. Oke guys. Yang kalau di sini, hah? Yang di barber gitu emang nggak dapat pijetan? Dapat tahu sayang, masa nggak dapat sih? Dapat sih, cuma maksudnya bagi rezeki lah sayang. Cuma mahal ya, udahlah ya, kita yang murah aja lah ya. Bagi rezeki aja udah yang iya, yang pasti udah rame hasil kan? akhir ya. Yang penting hasilnya oke kan? Oke kok. Oke banget. Ya udah kalau gitu. Seperti biasa kita mau ngapain sayang? Kamu biasanya jualan dulu sayang. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, terus juga follow Instagram kita Lola Chandra, Aziz Supraitno. TikTok kita juga ada Lola Chandra, Aziz Supraitno, Lola Aziz Official. Oke. Ini tuh beneran kalau ini pure ya. Saya memang ini kita kan reaction pasangan kita seperti biasa itu. Emang terus terang tuh saya belum nonton vlognya seperti apa karena memang nungguin Aziz di pagi harinya. Jadi vlog ini tayang itu tadi malam. Ya, tadi malam tayang, tapi saya memang sengaja belum nonton karena emang nunggu ngevlog bareng aja sama si Aziz untuk reaction. Tapi dari judulnya itu kita udah dipastikan udah tahu lah ya. Kalau judulnya itu tuh kayak menyedihkan gitu, kami harus ikhlas, terus itu thumbnailnya, terus selamat jalan anakku. Well, kita udah tahu itu apa isinya. Jadi daripada kita mereka-reka, langsung aja kita mulai gitu ya. Oke. Waduh. Karena terlalu banyak berita-berita ngawur ngidul di sosmed. Kemarin kita semua sempat bahagia banget. Bang, demi apa sih? Beneran. Intinya anak itu Ternyata pas jangan menyalahkan siapapun, menyalahin diri kamu. Udah happy. Ya Allah, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sama aku Ata dan istriku Aurel. Jadi memang video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman semua, karena terlalu banyak
berita-berita ngawur ngidul di sosmed, infotainment ataupun di internet, dan banyak yang minta untuk klarifikasi aku sama istri gimana sih sebenarnya dan gimana sih ceritanya gitu ya San ya. Intinya sih aku udah ngomong banget sama istri ya. Memang kemarin kita semua sempat bahagia banget, diberikan Allah rezeki ya, anak yang dititipkan di kandungan istri saya. Memang nggak gampang ya saya. Nah karena kabarnya di luar itu semakin semakin kencang. Kabar apa sih? Semakin ramai diperbincangkan. Dan terakhir kita sudah periksa ke dokter tadi sama Mimi juga, dan udah cek darah segala macam. Intinya anak istriku sudah kembali ke Yang Maha Kuasa. Aku udah bilang sama istriku, ini nggak ada yang punya kita gitu. Apa yang kita dikasih itu hanya dititipkan, dan kapan saja Allah bisa ngambil gitu ya. Kapan saja Allah bisa ngambil. Jadi semalaman berhari-hari aku juga pegang tangan istriku. Apapun doa kita, apapun yang kita doakan, itu nggak ada yang sia-sia gitu. Karena kan kita suka berdoa, ya Allah, sehatkanlah anak kita. Ya Allah, sehatkanlah anak kita. Sehatkan anak kita itu, ya Allah, lahirkanlah kami anak yang sehat. Kita jangan kecewa gitu. Jangan kayak kecewa sama Tuhan, kok anak kita tiba-tiba diambil atau gimana gitu. Apa ya, sebenarnya kan banyak teman-teman juga yang belum tahu ceritanya kan dari awal, karena kan memang pertama tadinya kan kita memang maunya program gitu, cuman alhamdulillah Allah kasih tanpa kita, maksudnya tanpa kita pakai program atau pakai obat gitu. Alhamdulillah Allah kasih. Juga kan memang pas ke rumah sakit yang pertama kali itu, dokter tuh bilang memang ini masih kecil banget gitu. Tapi kalau dihitung dari masa haidnya itu seharusnya sudah lebih besar gitu. Nah dari situ sebenarnya udah sempat kayak, aduh kok gini ya, kenapa ya gitu. Sempat sedih sih gitu. Nah dari situ mulai tuh kepikiran sampai akhirnya ke dokter yang kedua kalinya. Dokter kedua kalinya agak membesar sedikit, tapi tidak yang tidak sama seperti orang lain. Nah, dokter bilang, coba deh cek darah aja gitu, lihat dari cek darah. Memang pas dicek darah itu memang masih sangat amat kecil, yang seharusnya itu mencapai di angka 200. Itu kadarnya aku tuh di bawah itu jauh. Kadarku tuh hanya 16. Jadi memang kecil banget. Oh, jadi kayaknya ini orang ini baru 3-4 minggu. Karena banyak yang bilang juga kan, banyak berita yang nggak enak gitu. Maksudnya dibilang akunya gini gitu. Ngomongnya aneh-aneh gitu. Memang hari sebelum Lebaran itu, pagi-pagi itu aku sempat pendarahan tapi sedikit. Itu nggak banyak. Dan itu bukan, aku bilangnya pendarahan karena yang kulihat itu memang darah, bukan kayak flek gitu, beda bukan. Biasanya kan flek orang cuma mati, tapi darah. Itu aku kirimkan ke dokter. Dokter bilang, oh Aura, kamu harus bed rest total. Dan aku bed rest total. Udah nih, terus aku pulang kan ke rumah. Terus pas pulang ke rumah tuh, masih lumayan, udah agak banyak tuh itu darahnya. Terus udah lumayan banyak. Jam 11 malam tuh perutku tuh sakit, tapi sakitnya tuh sakit banget gitu, kayak mau haid tapi lebih sakit berkali-kali lipat gitu. Terus akhirnya abang kan nemenin tuh ya dari jam 11 malam biasanya, nemenin sampai jam 2 pagi. Dokter bilang, oh itu biasanya memang karena kontraksi gitu. Karena kontraksi makanya itu sakit. Nah ternyata pas sakit itu sepertinya tuh itu tuh dia kayak cok keluar gitu. Jadi
ya udah, nah dari situ aku udah kayaknya mungkin udah keluar gitu kali ya, atau apa nggak tahu gitu. Abis itu udah, nah akhirnya kita baru ke dokter tadi, bener gitu, dokter bilang maaf banget ya bapak ibu, dokternya bilang saya lihat dari pengecekan darahnya kan tadi pagi cek darah dulu. Iya udah ngecek darah, jadi pas cek darah kata dokter ini udah negatif. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun yang nyalahin diri kamu, udah happy. Tapi aku yakin biasanya ini kan penanda baiknya buat kita, ini adalah tandanya kita berdua sehat, kita berdua subur. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita bisa punya anak lagi ya sayang ya. Yang penting aku mau kamu tetap kuat, tetap sabar, karena kalau dia yang nangis, walaupun aku kuatin, tapi aku tuh bakal lebih nangis dari dia gitu. Waktu dia lagi nangis, aku itu kayak nggak bisa tiduran aja, nggak bisa. Aku berdiri, teleponin semua dokter, semua bidan, semua rumah sakit, aku teleponin gitu kan. Pagi itu padahal besoknya tuh udah hari lebaran. Besoknya hari lebaran tuh aku bener-bener. Kita teleponnya di jam 10 pagi, iya. Mas online telepon. Saking tuh aku udah sakit banget gitu, tapi mau ke rumah sakit, tapi dokter bilang nggak bisa, kamu ke rumah sakit pun pasti nanti betre gitu. Lebih kamu di rumah, karena besok udah hari lebaran nih, besoknya tuh itu udah masuk lebaran kali mungkin, karena udah jam 1 pagi gitu, ini udah nggak bisa gimana. Jadi aku kayak ya udahlah gitu. Ternyata pas aku lagi sakit, sesakit-sakitnya itu tuh, itu mungkin itu dia lagi, pas itu dia keluar gitu. Jadi pada saat itulah anak kita itu udah sakitnya tuh luar sakit biasa banget, udah kayak apa ya, ini dia nih tangannya ini udah habis aku cakar, aku udah sampai teriak di kamar tuh sakit. Karena waktu dia nangis aku tuh kayak menggigil gitu, kayak ya Allah ikhlas. Allah tahu yang terbaik. Jadi kita berdua udah ngomong berdua, sayang apapun nanti periksanya kita happy. Kamu ada aku ada kamu. Dia yang sakit, aku yang sakit. Kita masih banyak dream kita ke depannya, masih mau usaha bareng-bareng, masih mau jalan bareng-bareng. Intinya Tuhan masih mungkin mau kita honeymoon lagi gitu. Jadi kita ngerasain suami istri yang benar-benar bisa olahraga bareng, bisa ini bareng. Selalu ambil positifnya buat kita sayang ya. Pokoknya positifnya aku selalu inget aja, pokoknya aku tuh udah bersyukur banget bisa hamil aja tuh, aku udah bisa bersyukur. Seenggaknya aku tuh udah tahu rasanya hamil tuh seperti apa. Banyak lah maksudnya pelajaran dari semua ini yang kita ambil ya sayang, maksudnya dari luar biasa lah pelajaran kedepannya. Kita udah nggak tahu ya. Iya, kita nggak akan ngoyo-ngoyo banget berdua. Dokter bilang juga memang kalau bisa nanti next ke depan di keep secret dulu sampai sampai kelihatan gitu. Jadi nggak usah. Mungkin kemarin tuh karena kita hegemoninya tuh namanya tuh happy gitu. Kehamilan pertama di mana sih kita berdua sama-sama pengen punya anak gitu, tiba-tiba Allah kasih itu kan luar biasa banget kita gitu. Jadi kayak sekali gitu. Gak ada yang soalnya intinya kata dokter gak ada yang salah. Gak ada yang salah dari yang dulu, bukan salahnya kita, memang ini udah jalannya kayak gini gitu. Semoga nanti ini jadi cerita juga buat adik-adikmu nanti kalau lahir. Ayah sama ibu punya cerita yang luar biasa dari anak pertama kami yang udah dipanggil. Ini cerita yang luar biasa banget dan jadi pelajaran yang banyak banget buat papa mama yang bermuda ini. Aku mohon maaf lahir batin sekali lagi buat teman-teman kalau ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di kesempatan selanjutnya. Mohon doanya aja yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Hagi. Pokoknya alhamdulillahnya, pokoknya senangnya pertama guys, aku bisa hamil aja tuh alhamdulillah. Iya, itu udah nanti. Sekarang saya juga itu hanya sebagai dari teori, memang saya bayangkan cara ya. Tapi kalau ditanya tempatnya kemana? Wow. Ya, gini namanya juga. Itu adalah keputusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak benar kata Atta tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya, jadi. Speechless ya. Jadi memang harus. Jadi apa sayang? Iya.
Walaupun ikhlas itu tuh belajarnya sih gue rasa sampai mati ya. Belajar ikhlas tuh susah gitu. Cuman ya memang kita harus berusaha untuk ke situ gitu. Sebenarnya sih ada kayak misalnya kayak di Instagram gitu ya. Kayak tadi Aurel bilang, ada berita gini gitu tentang dia. Sebenarnya aku tuh nggak ngerti loh beritanya itu tentang apa gitu ya. Cuman yang pasti mungkin ini adalah berita-berita yang sedikit kurang enak gitu pemberitaannya tentang mereka berdua ini gitu. Kadang-kadang tuh suka sering menyayangkan kenapa sih mesti apa ya, orang tuh kan diberikan pilihan untuk bersikap bijak, berbicara baik, menggunakan kalimat-kalimat yang nyaman dan enak gitu untuk dibaca dan didengar gitu. Kenapa sih ada orang yang memilih enggak untuk itu gitu? Gimana ya? Kenapa orang ini tuh eksis gitu? Heran saya juga. Ya. Padahal selain ya. Kenapa? Ya itulah kan orang tipenya beda-beda. Mungkin memang ada sebagian orang yang seperti itu dan ada orang yang tidak memilih cara itu saya. Iya memang gitu. Nah terus kayak yang gini tuh, terus nanti takutnya ada berita-berita yang lebih lebar dan luas lagi. Walaupun sebenarnya saya nggak ngerti ya maksud dari yang tadi dibicarakan sama Atta dan Aurel, apa sih berita-berita di luar sana yang ngebahas lebih lebar, lebih apalagi tuh apa gitu. Orang gue tuh juga kalau ngelihat vlog mereka ya suka ngelihat vlognya, menikmati alurnya. Ketika mereka happy kita ikut happy, ketika mereka sedih of course kita merasa sedih gitu. Itu aja gitu. Tapi nggak harus tuh gue komen terus gue memberikan opini publik yang menggiring gitu misalnya ke arah sesuatu. Kenapa sih nggak bisa menikmati aja gitu? Tapi kita lihat ya bagaimana dewasanya mereka berdua ini menyikapi sebuah masalah. Ini tuh menurut gue masalahnya nggak main-main loh, Bo. Ini tuh anaknya pergi gitu, ngerti nggak sih? Iya benar. Ini tuh bukan masalah rating turun, bukan cuma masalah keluarga yang lainnya, bukan masalah keuangan, bukan masalah apa, tapi ini masalah anaknya tuh udah nggak ada lagi. Bagaimana dewasanya mereka mengcover sebuah masalah untuk ditampilkan itu tuh dengan secara bijaksana, dengan secara dewasa, dan mereka mau menerima itu di umur mereka yang masih sangat muda. Benar. Belum saya di umuran Aurel gitu ya, 22 tahun, Aziz di umuran Atta misalnya 26 tahun, bisa menerima ini dengan segamblang itu. Bahkan mungkin di umuran kita aja, kita belum tentu bisa nih menerima kenyataan itu gitu. Yang ada kita kayak bersedih itu yang berlebihan, atau yang bagaimana lah kita mengekspresikan kesedihan kita. Tapi kita lihat nih dua anak muda ini tuh dengan sangat legowonya, ya udah gimana, nggak boleh menyalahkan, harus menerima, ikhlas dan sabar. Itu sebenarnya kunci dari segala masalah ya sebenarnya ya. Ikhlas dan sabar. Ya. Ikhlas dan sabar. Dan kalau kita tuh bisa ngelihat orang itu tuh dengan kayak bukan segampang itu ya. Memang mungkin mereka juga nggak mudah. Mungkin hanya di depan kamera mereka mudah ngomong kayak gitu atau gimana, kita nggak ngerti. Nah cobalah kalau memang masih ada netizen-netizen yang berburuk sangka, berpikiran negatif, menggiring opini ke satu asumsi yang tidak baik gitu, cobalah posisikan tempatmu di tempat mereka gitu. Andaikan mereka membaca itu, andaikan kamu membaca itu untuk diri kamu sendiri misalnya di posisi yang sama, sedih nggak kira-kira? Maksudnya please stop doing judge yang negatif. Please stop nyinyirin. Semua orang itu punya masalah, semua orang itu kayak punya di dalam hidup tuh kayak masing-masing gitu. Ngerti gak sih? Bagaimana cara mereka keluar dari lubang itu, menyikapinya, menutup lubang itu tuh butuh kerja keras. Kenapa nggak kita bantu aja mereka ini daripada itu tadi menggiring opini yang negatif gitu. Iya betul. Iya kan. Balik lagi kayak harta, tahta, ya rezeki, anak apa itu kan titipan ya. Nah. Jadi kayak Allah ke kamu, Allah mau ngambil kapanpun juga terserah beliaunya gitu. Ya kapanpun dia mau. Saat itu ya saat itu juga. Iya. Nih ya Aziz, gue kasih lo project gede, berarti kan rezekinya gede. Saat itu juga diambil tiba-tiba pandemi,
ya memang itu terserah beliaunya gitu, yang si pemberi rezeki gitu. Kita yang netizen ini cukuplah berempati, mendoakan. Karena doa yang baik itu pasti akan berbalik ke kita. Kalimat negatif akan berbalik juga ke kita. Kalimat positif akan berbalik juga ke kita. Gitu aja sih pesannya. Ya, benar. Ya sudah, kalau gitu buat Atta Aurel, yang pasti ini adalah sebagian dari perjalanan hidup yang harus disyukuri karena tidak semua perempuan diberikan karunia bisa hamil, pernah hamil, segala hal tentang hamil. Belum tentu semua perempuan begitu. Kamu harus bersyukur banget tuh Aurel. Sedih boleh, nangis silakan, cuman jangan terlalu berlebihan karena ya itu tadi, life must go on, hidup harus terus berjalan. Yeah. Gampang kita ngomong kayak gini karena kita tidak ada di posisi mereka, tapi mudah-mudahan dengan cara kalian saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain itu bisa terlewati pelan-pelan. Benar, ya. Boleh seminggu, ya sebulan sedihnya, habis itu tetap jalani hidup sebagaimana mestinya. Iya. Mungkin kalau dari aku sih tipsnya, ini saatnya kalian mau pergi kemana? Malaysia, mau ke Turki, mau kemana aja ini saatnya nih, honeymoon lagi gitu kan? Atau apa? Atta misalnya main bola, Aurel masak-masak terus, apa terserah, doing something fun dan positif. Itu pasti kayak sedikit demi sedikit akan mengurangi luka itu, walaupun tidak sepenuhnya, ya tapi pelan-pelan. Karena itu tuh nggak akan hilang, luka ini tuh kayak nggak akan hilang. Ini anak, Bo, masalahnya, bukan maksudnya anak gitu ya. Ini tuh kalau luka ini sampai lu bawa mati, itu luka itu masih ada gitu. Cuman caranya mengimbangi supaya nggak lukanya yang tadi 100% bisa turun kadarnya jadi 90, 70, 80 gitu. Mungkin stay di 20% misalnya. Jadi nggak yang terluka banget gitu. Makanya berkegiatan, tumbuh positive thinking. Jangan lihat banyak sosial media yang ini deh, yang negatif, tapi juga nggak mungkin ya. Karena itu di tangan kita mulu ya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menjaga kita kecuali diri kita sendiri. Jadi sayangi diri sendiri supaya kaliannya bisa tenang gitu. Ya sudah gitu aja lah soalnya. Ya sayang, udah ya. Baiklah kalau begitu. Nanti sama saya saya ingetin satu hal, nanti kalau di vlog-vlog kita selanjutnya kayak ada yang beberapa yang baru, nikmatin aja ya, karena memang banyak permintaan nih. Misalnya ada DM yang masuk, Lola boleh ngasih reaction BTS, walaupun saya juga nggak tahu BTS. Saya juga nggak kenal BTS itu. Sama. Siapa personilnya, apa segala macam. Iya, kita coba. Kita nikmati ya. Kali-kali kita bisa menikmati. Coba aja. Ada nih percintaan dari pasangan dari Philippines atau mana gitu. Ya coba nanti kita tonton ya. Cuman yang jelas kalau dari Indonesia kita nggak akan reaction yang lainnya selain Atta Aurel. Benar. Atau mungkin musik video. Musik video itu kayak misalnya lagunya, kayak kemarin kita kan pernah tuh reaction lagunya Rizky Febian, lagunya Agnes Monica. Lagunya siapa lagi sih? Banyak kok yang pernah kita reaction. Banyak. Kita banyak lagu. Banyak lah ya. Dari Korea pun juga ada. Kecuali lagu ya. Kalau lagu dari Indonesia masih nggak apa-apa karena kita tuh suka musik gitu. Cuman kalau disuruh reaction couple lain atau daily life vlognya siapa gitu kita nggak mau. Kita hanya Atta Aurel. Tapi kalau di luar negeri coba kita cek ya. Ada apa nggak gitu yang bisa kita ambil. Karena juga ada request, Lola boleh nggak couple-nya tuh kayak couple Hollywood couple. Terus misalnya Asian couple, Asian tuh bisa jadi dari Philippines, dari Thailand atau dari mana. Coba nanti kita cek ombak, kita cari tahu dulu, baru kita tampilin gitu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih. Lola Chandra pamit. Aziz Supriyatno juga pamit. Bye bye, I love you. Itu saya.